Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulhatin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berhubung saya berada di LPTK Universitas Negeri Jakarta sebagai mahasiswa yang tahun ini melaksanakan PPG dalam jabatan. Pada video kali ini saya akan menampilkan peer teaching sebagai salah satu tugas mahasiswa mengimplementasikan berbagai tugas yang sudah diberikan dari mulai pertama kuliah sampai berakhir nanti di tahun 2022, tepatnya di akhir tahun. Dalam peer teaching kali ini rencana pembelajaran yang saya sudah buat beserta bahan ajar dan materi pembelajaran beserta LKPD dan hasil evaluasi. Peer teaching kali ini dilaksanakan oleh teman-teman sejawat dari mahasiswa untuk pembelajaran langsung agar mahasiswa lebih kreatif, cerdas, dan bermanfaat. Salam guru hebat, salam guru Indonesia, berkah berlimpah. Tidak berpanjang lebar, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap yang merekam? Saya, Pak. Iya, Pak Muhatim, tapi nge-save-nya di mana ya? Soalnya nggak muncul ini di download. Saya nyoba. Otomatis Di dokumen, Bu. Itu setahu saya. Siapakah yang merekam? Saya merekam, Pak. Ya, Kalau saya di laptop saya di dokumen, Ibu. Sudah ke-save ya, Bu? sudah siapkah semuanya? Iya. Otomatis. Sudah siapkah? Pak Muhatim sudah siap? Telah selesai, Bu Ansi. Pak Muhatim sudah siap? Pak Mul. Pak Mul sudah siap? Halo, suara saya terdengar? Sudah siap? Sudah siap, Pak? Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Kurang bagus Pak Muhatim. Kurang bagus. Tes dulu, tes. Halo. Halo, tes, suara terdengar belum, Pak? Iya, tapi sedikit terganggu kayaknya. Coba posisi dulu, posisi. Kayak menghilang. Soalnya pakai wifi handphone. Halo, apa sudah terdengar? Ya, lebih bagus. Ya, Saya Kalau mulai sudah? ya, Pak. ya silakan. Yang merekam juga. Silakan lanjut. Ya, saya mohon dibantu buat guru-gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Mul. Pagi. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Pak. Pak. Luar biasa. Pokoknya semangat sih. Kita jawab lagi ya. Kalau saya bilang pagi, selamat pagi, kalian bisa jawab dengan pagi, luar biasa. Bisa dicoba? Bisa, Pak. Oke, ditemani lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Wow, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam rangka kita pembelajaran. Sebelum Bapak untuk memberikan materi pembelajaran, biasanya kita akan buka dulu dengan kegiatan berdoa. Saya mohon untuk Di situ. Bapak untuk Sapa Runsa ada? Ya Pak. Tolong Kurang tahu, dibantu dipimpin doanya, Sapa Runsa. Ya Baik, Pak. hikmat. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Sapa Runsa. Mudah-mudahan pembelajaran kita berlangsung dengan lancar. Ya, sebelum memulai
pembelajaran, saya mau lihat dulu nih, siapa aja nggak hadir ya. Di sini banyak yang tidak terbuka kameranya. Ketua kelasnya siapa Rumasa hadir semua di sini? Itu semua, Pak. Oh, Pak Sukarjo belum Cuma ada Pak Sukarjo yang belum. videonya atau kameranya di off ya. Ya, sebelum memulai, Bapak akan memberikan, biasanya akan per hari itu Bapak itu punya beda sendiri. Misalnya hari ini Bapak mulai dengan penampilan foto di slide, yang kedua atau di hari berikutnya saya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Nasional. Nah, hari ini Bapak akan sedikit memberikan cerita motivasi dan ilmu pengetahuan. Cerita motivasinya seperti ini, kalian boleh mendengarkan dan menyimak, nanti akan saya tanya maksud dari cerita tersebut apa. Jadi ceritanya seperti ini, ada seorang tukang bangunan yang sering membuat rumah biasa. Nah, dia bekerja pada seorang majikannya. Nah, majikannya bos itu sudah cukup lama, sekitar ya 5-6 tahun. Nah, ternyata si tukang bangunan ini mendapatkan gaji yang tidak terlalu besar, kecil gitu. Nah, dijalankanlah semua kegiatannya. Nah, tugas di bangunan ini cukup itu dia membangun sebuah rumah sampai jadi. Nah, suatu hari dia merasa jenuh dengan pekerjaannya karena gajinya tidak naik-naik, hidupnya selalu ngontrak, makan pas-pasan. Nah, tiba-tiba dia bermaksud untuk berhenti bekerja pada bosnya karena dia kesel, bosnya pelit. Nah, menghadaplah tukang bangunan tersebut ke bosnya, anggap aja Pak Budi. Pak Budi, saya mau berhenti bekerja dengan Bapak. Kenapa? Saya udah bosen, Pak. Nah, akhirnya Pak Budi bilang, ya boleh kamu berhenti bekerja, syaratnya kamu bangun dulu satu buah rumah ini pesanan orang. Nah, oke Pak, nanti saya bangun. Nah, mulailah tukang bangunan tersebut, dia membangun rumah, terus karena hatinya kesel, gondok, gajinya kecil, akhirnya dibangunlah rumah tersebut secara sembarangan. Tanpa kualitas bangunan yang bagus, tanpa kualitas alat yang bagus, bahkan batunya miring, keramiknya jelek, isinya semua dijelek-jelekin karena mereka udah kesel, tukang bangunan tersebut udah kesel. Nah, di kemudian hari selesailah bangunan tersebut sehingga dia bermaksud untuk menyerahkan kuncinya. Lengkap, rumah sudah jadi, memang dia sengaja dia buat secara tidak maksimal atau ya kurang bagus secara standar. Lalu dia menghadap ke Pak Budi, ke bosnya, Pak ini rumahnya sudah jadi. Saya minta gaji terakhir saya. Nah, Pak Budi menyerahkan gaji tersebut, ini gaji kamu. Lalu tukang bangunan mengasih kunci, ini Pak kunci rumah yang sudah jadi. Ya di luar dugaan, ternyata bosnya itu Pak Budi bilang, kuncinya tidak usah kamu serahkan ke saya, ambil untuk kamu. Nah, disitulah terjadi pertentangan, kagetnya si tukang bangunan. Loh, ini rumah buat saya Pak. Iya, itu karena jeripaya kamu bekerja cukup bagus, karena itu saya sediakan buat kamu oleh-oleh dari saya. Disitulah terjadi pertentangan hati si tukang bangunan. Dia menyesal dan sangat menyesal. Kalau dia tahu itu rumah bakal buat untuk dirinya, pasti akan dia maksimal, bagus, dan bahannya bagus. Dari cerita tersebut, coba apa yang bisa kalian simpulkan dan maknanya apa? Bu Jojo, Jojo coba. Iya Pak, Silakan. saya senang kali Bapak tanya. Saya ya Pak ya, kalau saya menyimpulkan dari cerita Bapak itu cerita itu mengajarkan kepada saya secara pribadi bahwa saya itu harus ikhlas dan tulus mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya, mengerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tanpa harus memikirkan apakah saya nanti akan merasa dirugikan atau diuntungkan. Begitu Pak. Nah, si tukang bangunan tadi itu kan dia merasa sudah kerjanya capek, gajinya nggak banyak gitu. Mungkin dia mengerjakannya ogah-ogahan begitu Pak. Nah ternyata yang mempunyai rumah tersebut malah justru memberikan kepada si tukang ini. Nah pasti dia merasa syok dan menyesal. Kenapa dia bangun rumah itu tidak sungguh-sungguh.
tidak sebaik mungkin, tidak semaksimal mungkin dia bangunnya kurang bagus begitu Pak, bahan-bahannya dikurang-kurangin begitu ya Pak. Nah, jadi dari situ, dari cerita itu saya mengambil hikmah, saya belajar satu hal yang paling utama dalam hidup ini adalah kita itu harus tulus dan ikhlas mengerjakan segala sesuatu yang terbaik, apalagi itu tugas dan tanggung jawab kita Pak. Karena tidak segala sesuatu itu diukur dari duit, begitu Pak. Wow, cerdas sekali Bu Jojor ini. Wah, jangan-jangan ranking 1 terus di kelas ya Bu Jojor ya. Aduh, Ya, amin. itu makna dari Amin. cerita tersebut adalah bahwa kita, kalian sebagai pelajar bekerjalah. Tidak ada akan yang sia-sia dalam hidup ini. Sekecil apapun ilmu yang bermanfaat, pasti suatu hari akan bermanfaat. Seperti teman kita tadi, Bu Jojor bilang, seperti itu memang benar adanya. Oke, itu adalah pembukaan dari Bapak. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya sebelum kita ke materi atau pembelajaran. Nah, cerita motivasi ini merupakan bagian dari pembentukan karakter kalian. Bagaimana nanti akan saya ceritakan motivasi selanjutnya. Nah, sebelum masuk materi, saya harus mengasah kalian juga tentang berbagai ilmu pengetahuan yang kalian tahu sekarang terjadi. Ada 1 menit video yang cukup bagus menurut Bapak. Ini yang akan menjadi referensi buat kalian. Itu nanti saya coba siapkan videonya. Sebentar ya, anak-anak. Bisa nunggu sebentar, tolong. Karena video motivasi ini adalah ilmu pengetahuan yang memang sedang terjadi di lingkungan kita. Seperti apa yang terjadinya itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ini akan saya coba tayangkan. Apa yang akan terjadi jika SAR bomba meledak di atas rumah kalian? Kita tidak. Pak Mul belum ada. Iya lagi proses Bu, sebentar anak-anakku. Tria ini jalan-jalan ini di kelas loh. Duduklah, nggak sopan Iya, loh. sabar. Udah Ini Pak Fitri, Mul ini duduk, udah- Fit. Videonya belum muncul di sini, Bu. Bapak Ibu atau adik-adik sekalian nih. Videonya tidak bisa ditampilkan, nanti di lain waktu kita tampilkan ya. Aduh, Jadi, sayang sekali ada Pak kendala Mul. jaringan. Aduh. Padahal saya mau menampilkan video tentang bagaimana bom atom yang dipunya oleh Rusia itu dibom dan berapa radius kilometer bisa menjadi penyebabkan terjadinya kerusakan sampai 1000 kilometer. Di lain waktu ya, Nana ya. Dikirim di grup ya Pak ya. Iya, nanti saya kirim. Selanjutnya kita akan belajar hari ini tentang materi yang baru. Sebelumnya, apakah kalian masih tahu bahwa materi yang belum sebelumnya yang saya ajarkan? Mungkin bisa dibantu. Siapa yang bisa menjawab tentang Permintaan materi? dan penawaran Pak Mul. Iya, permintaan dan penawaran itu adalah pelaku-pelaku pasar atau pelaku ekonomi. Nah, hari ini ya kita akan belajar tentang permintaan. Apa? Belajar apa? Permintaan, tapi bukan minta duit ya dengan orang tuanya, tapi permintaan berkaitan dengan pasar. Nah, dari permintaan tersebut kita punya tujuan pembelajaran yang supaya kalian bisa pahami. Tujuan pembelajarannya adalah seperti ini. Ini kita harapkan supaya kalian mampu untuk satu, pengertian permintaan secara umum kalian bisa memahaminya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, hukum permintaan itu seperti apa, tempat permintaan individu, dan yang paling utama adalah saya lebih menekankan Bapak bagaimana membuat kurva permintaan dan pergerakan sepanjang kurva pergeseran kurva tersebut. Itu adalah materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan materi tersebut, Bapak akan screenshot bagaimana terjadinya permintaan tersebut. Kita bisa
lihat? Apakah sudah terlihat? Bapak Ibu Sudah, Pak. atau adik-adik terlihat? Sudah, Pak. Pak, Pak. Sudah ya? Iya. Nah, ini ada simulasi tentang terbentuknya pasar. Ada pasar yang ada di Indonesia, ini pasar terapung namanya. Itu ada percakapan. Karena terjadinya pasar, permintaan ada di pasar. Nah, apa yang dimaksud dengan permintaan? Definisi permintaan itu apa? Faktor yang mempengaruhi permintaan, kurva permintaannya seperti apa, dan fungsinya serta pergeserannya. Mari kita perhatikan bareng-bareng. Nah, definisi permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Misalnya kita di pasar mau beli sayur-mayur atau buah-buahan seperti yang terletak di gambar ini. Jadi kesanggupan si pembeli. Kalau berbicara permintaan, berarti kita sebagai seorang pembeli. Ya, ingat itu. Kalau ada kata permintaan, berarti kita diposisikan sebagai seorang pembeli. Selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi permintaan menurut kalian? Bu Jojor, misalnya, Jojor, harga nomor 1. Kenapa harga bisa mempengaruhi permintaan, Jojor? Ya jelas, Pak. Ya, kita saja sebagai konsumen itu ya, Pak ya. Kalau kita membeli suatu barang, kita pasti harus yang paling utama itu kita mikir nih harga barangnya berapa. Nah, kalau harganya mahal, ibu-ibu biasanya akan cari barang yang jauh harganya lebih murah. Jadi permintaan itu dipengaruhi yang paling utama adalah harga, Pak. Begitu. Betul Makin sekali. harganya naik, maka permintaannya makin turun, Pak. Luar biasa, betul. Harga itu nomor 1 ya, Jojo dan kawan-kawan lain-lainnya. Yang kedua, kenapa harga itu? Harga adalah sangat mempengaruhi. Seperti kita berangkat ke pasar, beli 1 potong atau 1 ekor ayam. Ketika harganya tinggi, tentu permintaannya akan sedikit dan kita akan mengalihkan ke yang lain atau telur. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan kenapa mempengaruhi permintaan? Karena pendapatan itu yaitu mempengaruhi daya beli kita. Kalau gajinya kecil, uangnya pas-pasan hanya untuk kos, boro-boro kalian akan beli kebutuhan yang lainnya. Selera konsumen. Nah, dalam suatu produk, apabila konsumen berselera dalam satu titik yang tertentu, biasanya permintaannya akan meningkat. Yang selanjutnya adalah harga barang lain seperti penggantinya. Ada nggak barang penggantinya? Kalau tidak ada, tentu akan banyak disebut oleh orang. Dan perkiraan serta jumlah penduduk. Pak, kok kenapa jumlah penduduk? Oh iya, kalau dalam suatu lingkungan jumlah penduduk, misalnya dalam satu RT cukup 60 kakak, nah sedangkan satu kakak akan membeli 1 liter beras setiap hari untuk masak, maka dibutuhkan satu kakak 60 liter beras. Nah ketika jumlah penduduknya jumlahnya banyak, 2 kali lipat, maka jumlah permintaan akan beras akan meningkat pula. Itu dari yang mempengaruhi permintaan. Jangan pada tidur ya, ini udah sore-sore atau udah siang. Masih semangat? Masih, Pak. Masih, Pak Kalau semangat, nanti saya nggak kasih bonus somai gitu. Selanjutnya, nah, ini adalah kurva permintaan. Jadi pembelajaran minimal kalian bisa mengetahui sedikit saja dari permintaan, bisa diterapkan kehidupan sehari-hari. Nah, ini hukum permintaan adalah menyatakan bahwa kalau harganya naik, seperti tadi Bu Jojor bilang, jumlah permintaannya akan turun. Dan sebaliknya. Tapi kenapa kalau harga BBM naik, tetap mintanya banyak? Itu nanti akan kalian diskusikan. Jadi hukum permintaan adalah apabila harganya naik, maka permintaan akan turun. Coba aja kalian jualan harganya, misalnya jualan kebab. Nah, kebab orang-orang jual 5.000, kamu jawab atau jual 10.000, pasti nggak ada yang beli. Permintaan akan turun. Nah, untuk menggambarkan kurva permintaan,
diukur adalah dengan faktor-faktor lain yang konsisten. Contoh di sini, misalnya harga 6.000, permintaannya sedikit, hanya 4, dan harganya mahal. Masyarakat nggak mau beli harga tersebut atau barang tersebut. Kalau harganya 4.000, nah naik menjadi 6. Dan kalau harganya 1.000, pasti harganya atau permintaannya akan banyak. Biasanya ibu-ibu nih, kalau harganya murah, cabai 1 kilo 5.000, pasti diborong semua sama ibu-ibu. Itu yang mempengaruhi. Nah, grafiknya semua bentuknya seperti ini. Ini sangat sederhana sekali kalau dibuat. Ya, jadi cukup dengan 3 busur ini, horizontal dan vertikal, lalu kurvanya bisa terbentuk. Misalnya di sini yang 1.000 itu permintaannya 10, di sini banyak 10. Lalu yang 2.000 permintaannya adalah 8. Jadi di titik ini udah terlihat. Dan selanjutnya yang 4.000 permintaannya 6 dan yang 6.000 permintaannya adalah 4. Lalu tugas kalian cukup digarisbawahi titik ini menghubungkan, inilah yang disebut kurva permintaan. Jadi kurva permintaan ya, bukan kurva tukang minta-minta. Tolong itu dicermatin. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan fungsi kurva permintaan. Buat apa sih Pak fungsi kurva permintaan? Nah, ini fungsi kurva permintaan adalah mempunyai persamaan sebagai berikut. KID sama dengan A min BP. KID ini apa? KID adalah jumlah produk yang diminta. A-nya apa? Konstanta. B-nya adalah koefisien. B-nya adalah harga produk tersebut. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus. Rumusnya seperti ini. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1, P2 min P1. P1 apa? Adalah harga awalnya. Harga awal mula-mula sebelum naik. P2 apa? Harga setelah ada perubahan kenaikan. Q1 gimana? Jumlah barang yang diminta pertama. Q2-nya jumlah yang diminta setelah terjadinya perubahan. Itu fungsinya. Lalu kita simulasikan dengan contoh sebagai berikut. Contohnya dalam suatu pasar, diketahui saat harga beras, tadi kita bahas Rp5, jumlah yang beli 40 kg. Karena harganya murah, 40 kg diborong sama ibu-ibu. Dan ketika ada kenaikan harganya menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta 20 kg. Carilah fungsi permintaannya. Berdasarkan rumus yang tadi Bapak sampaikan, P1-nya adalah 5, P2-nya adalah 15, P1 harga awal, P2 harga baru, Q1-nya 40, Q2-nya adalah 20. Dapatlah rumus, secara rumus dimasukkan datanya, adalah rumus permintaannya Q sama dengan 50 min 2P. Dan terbentuklah kurva permintaannya seperti ini. Itu sebagai simulasi contoh. Apakah masih paham atau sudah ngantuk? Paham Pak, lanjut. Paham ya. Nanti kalau nggak paham, tak jitak kalian semua. Ya selanjutnya sedikit lagi. Ya, Bapak nggak akan jelaskan terlalu banyak. Nanti bisa dibaca di materi. Ini adalah pergeseran kurva permintaan. Nah, hukum permintaan dan kehidupan sehari-hari, jika harga tetap, tapi jumlah produk yang diminta nambah, maka permintaannya meningkat. Di sini sudah terjadi perubahan dari D1 ke D2. Jadi kalau jumlah produk yang diminta nambah, tapi jumlah harganya tetap, tapi produknya banyak, maka permintaan meningkat. Sebaliknya, jika harganya tetap, tapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya akan turun. Ini adalah hukum atau dalam kehidupan sehari-hari. Kamu boleh terapkan di kehidupan sehari-hari, di pasar, dan sebagainya. Nah, ini adalah pergeseran kurva permintaan.
jika harganya naik, tapi jumlah produk yang terminta, maka permintaannya bergeser ke kanan. Di sini bisa dilihat kalau harganya naik, gesernya ke kanan. Tapi jika harganya turun, tapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Ini yang D2. Jadi D1 ke D2. Nah, itu adalah materi yang Bapak sampaikan tentang kurva permintaan. Karena materi hari ini lebih konsentrasi ke kurva permintaan. Selanjutnya, kalian akan Bapak berikan tugas untuk diberikan jawaban yang sudah Bapak share di WA Group. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Silakan untuk dikerjakan. Tetap semangat. Pak, ngerjainnya masing-masing ya, Pak. Iya, Yansi kerjain masing-masing. Aduh, Pak. Pak Mul, Yang- izin dulu mau ke kamar mandi ya Pak Mul. Ya, yang mengerjakannya paling cepat dapat bonus. Boleh tanya teman nggak, Pak? Bu Sri, bagi-bagi ya kalau udah. Iya, kan kita kelompok ya kemarin. Silakan Pak Aris, tetap semangat. Aris. Sri Rahayu masih Ya, Pak. semangat. Iya Pak, semangat saya Pak. Iya, seperti di mall, Sri Seperti Ayu. iya Pak. Indri mana Indri ya? Indri. Jalan-jalan terus, Pak. Indri masih Iya, Bu Indri bandel cerita ya? aja tadi Pak. Ya cerita aja Pak dari tadi Pak. Bu Indri, Bu Artika, Bu Fitria jalan-jalan Pak. Iya. Aduh, Bu Ayu tukang Indri, ngadu ya. silakan. Ada yang sudah selesai menjawab? Sudah, Pak. Ada yang sudah selesai menjawab LKPD-nya atau tugasnya? Masih diberikan waktu. Pak Sukarjo belum ada nih, belum nongol video dan kameranya. Bu Ansi menjawab? Apa, Pak? Tugas yang sudah saya share di grup. Iya, Pak. Udah, Pak. Silakan Ansi bisa menjawab. Di share screen ya, Pak ya? Ya boleh, saya sengaja. Biar teman-teman tahu jawabannya. Bentar, Pak. Mana sinyal saya? Coba saya ya, Pak. Iya Indri, silakan Indri. Wah Indri dapat somai ini 1 piring kalau bisa jawab. Aduh, Indri, aku belum bisa share nih. Silakan Indri. Nah, ya itu silakan dijelaskan untuk tugasnya. Ada yang pilihan ada yang esai ya. Ini adalah salah satu tugas yang Bapak berikan tabel. Silakan untuk dijelaskan Indri. Indrinya masih ada? Iya. Halo, Pak.
Jelasannya kurang kurva bisa, Pak. Tadi nyontek ini, Pak. Ya. Nah, dari kurva tadi bisa dijelaskan? Bisa, Pak. Jadi saya bantu jelasin ya, Pak. Ya, silakan Nancy. Berarti siomaynya bagi 2 ya, Indri ya. Boleh, Bu. Tapi banyak anakku ya, Bu. Nah, jadi Pak, jika harga barangnya 6.000, maka permintaan barang itu sebanyak 100 buah. Nah, jika harganya 7.000, permintaannya menjadi 90. Nah, jika harganya 8.000, permintaannya menurun menjadi 80, dan harganya naik lagi 9.000, permintaannya menjadi turun lagi, Pak, menjadi 70. Nah, jika harganya 10.000, maka permintaannya menjadi 60. Jadi semakin tinggi harga suatu barang itu, permintaannya semakin menurun. Seperti itu ya, Pak ya? Betul. Wah, Ansi dan Indi dapat somai 1 mangkok berdua. Terima kasih jawabannya, luar biasa. Berarti kalian sudah paham bagaimana cara membuat kurva permintaan. Sangat sederhana sekali, tinggal datanya seperti apa, ini adalah yang terjadi di masyarakat. Tolong di stop untuk share screen-nya. Selanjutnya, dari kurva permintaan tersebut, ya nanti kalian bisa mengerjakan LKPD-nya yang sudah Bapak share esainya, tapi yang tadi adalah sebagai contoh. Jadi yang tadi itu adalah game mengerjakan siapa yang paling cepat akan mendapatkan hadiah atau bonus dari Bapak. Masih semangat? Masih semangat pada anak-anakku? Masih semangat. Ya mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi yang cukup sederhana. Yang penting kalian paham bagaimana cara membuatnya, pengaruhnya seperti apa, nanti kita praktekkan lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan itu menjadi tolak ukurnya. Coba Bapak akan refleksi dulu. Tolong Indri, apa yang dimaksud dengan permintaan? Coba. Indri, mana Indri? Tadi udah panjang lebar, permintaan itu apa sih? Indri ngobrol terus, Pak. Indri ngobrol mulu ya. Ntar Iya, saya- Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tunjuk aja, Pak. Sri Rahayu, permintaan apa Sri Rahayu? Sri Rahayu berarti nggak baca. Ansi mana? Di mana Ansi? Permintaan itu apa? Iya, Saya tahu, Pak. permintaan. Apa suaranya nggak terdengar? Udah belum, Pak? Udah ada belum, Pak? Suaranya tidak suaranya? jelas. Udah, Bu. Udah dengar. Udah sih. Oke, terima kasih. Kita evaluasinya sedikit, walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bermakna buat pembelajaran kita kali ini. Bapak rasa itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk materi selanjutnya, pertama di situ ada tugas kelompok yang memang tugasnya adalah harus dikerjakan berdasarkan investigasi. Jadi tugasnya adalah berkelompok seperti yang sudah Bapak sampaikan di grup, bahwa itu adalah penelitian tentang harga yang terjadi di masyarakat dan kaitannya. Jadi tugas kalian adalah sesuai Bapak udah share di grup, itu adalah meneliti bagaimana perubahan tingkatan harga yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Misalnya di warung sembako tetangga atau di lingkungan sekolah kalian. Dan buatlah pergerakan kurva permintaannya. Nanti siapapun yang bisa mengerjakan di pertemuan selanjutnya akan Bapak berikan reward yang lebih menarik.
1 buah pak pulpen buat kalian semua. Itu aja dari Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat, berguna bagi kita semua. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta mana Jojor ya untuk Iya, menutup Pak, saya, dengan doa. Pak. Silakan tutup dengan doa. Ya, teman-teman, mari kita semua satukan hati, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Baik, Pak Mulatim. Ya, semangatnya terakhir tidak kalah ya. Betul, Pak Ketut. Ya, walaupun terakhir itu enggak kalah, itu yang penting ya. Oke, Pak Heru, silakan lanjut komentarnya. Ya, terima kasih Pak Ketut, Pak Muhaltim. Ya, semangatnya luar biasa. Nah, yang pertama Pak Muhaltim masih ingat hukum Gosen. Ayo. Hah? Ya. Ayo Pak Muhaltim. Apa Pak? Belum terdengar Pak Heru. Hukum Gosen. Putus-putus. Hukum Gosen. Masih ingat? Gosen. Lupa Pak. Nanti dicari dulu di... Masih, Pak, ada 2, hukum Gosen 1, Dibantu Gosen tulis, 2. ya. 1, Gosen 2, Pak. Ya, hukum 1 apa? Bu Jojor. Terputus Pak suaranya Pak. Ya, apa? Gosen belum. Nanti kita cari Pak informasinya di. Ya, hukum Gosen 1 ya, Pak ya. Ya, apa? Pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama, kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Jadi misalnya gini, Pak, coklat, kita suka coklat. Waktu makan 1, utility-nya, kepuasannya masih 40 gitu. Dikasih coklat kedua 70. Dikasih coklat ketiga 90. Dikasih coklat keempat maksimal gitu Pak, sudah sampai ke titik yang paling tinggi 100. Dikasih terus jadi enak gitu Pak. Nggak mau jadi sampai muntah gitu Pak. Nah, jadi yang kita rasakan Bu Jojo. Yang kita rasakan tadi ya, saat Pak Muhaltim memberikan satu motivasi pembuka itu bagus ya. Jadi kalau bisa cukup 1 aja biar kita simpen nih buat besok supaya anak-anak kita penasaran dan ada rasa kangen buat kita dan jadikan ciri khas kita, brand. Ya, yang maunya sih mau diberikan semua mumpung ketemu ya. Itu tapi di situ hukum Gosen berlaku ya, jadi jangan sampai anak akan jenuh dengan apa yang menjadikan brand kita, malah jadikan blunder buat kita sendiri nantinya ya. Itu catatannya. Terus yang kedua, tidak semua guru akan diterima perilakunya oleh anak-anak kita. Maksud kita canda. Ya, tapi belum tentu anak kita menerima. Malah jadikan temuan yang akhirnya dilaporkan kepada orang tuanya ke dinas. Nah, itu yang jadi masalah buat kita. Maka kalau kita sudah tahu dan paham sih enggak apa-apa ya. Nah, tadi mohon maaf Pak Muhaltim menyebutkan, ayo kalau nggak bisa dicetak. Nah, itu tolong dihindarin. Walaupun sifatnya canda ya. Iya Pak. Nah, kenapa saya menyebutkan kayak gitu? Karena ada teman saya ya
yang satu ini sifatnya hanya canda ya. Tapi karena intonasinya, cara menyampaikannya tidak bisa diterima anaknya nangis. Nah, ada yang menyampaikannya lebih parah, kata-katanya lebih parah, sikapnya lebih parah, kadang nendang, kadang jambak kayak gini. Ya, tapi diterima sama anak, malah dicari, dan anak-anak juga senang sama guru tersebut. Ya, makanya alangkah baiknya hal semacam itu, baik yang menerima atau yang tidak tadi, karena kita profesinya guru, lebih baik tidak melakukan. Ya, walaupun ada teman saya yang melakukan, ini rambut sampai dijambak-jambak kayak gini, mereka enjoy aja. Anak-anak itu nggak marah, tapi begitu ada yang teman yang mengatakan sesuatu nggak begitu parah menurut saya, tapi menurut anak yang menerima parah, nah jadi masalah buat kita. Nah itu hal-hal semacam itu, ini buat semua ya, buat semua, bukan buat Pak Mualtim. Setidaknya kalau apalagi di lingkungan baru kadang menjadi sorotan. Kalau kita masih merasa jadi guru belum lama, kadang belum dapat brandnya, belum dapat poolnya, belum dapat bagaimana kita di hati anak-anak seperti itu. Ya kalau anak-anak ketemu saya nggak menghukum, tapi begitu ini dia akan menyadari, oh ada Pak Heru seperti ini. Ya, langsung sampah di depannya diambil. Saya nggak marah, tapi ngasihkan contoh semacam itu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih buat semuanya. Ya, terakhir ini ya, jadi disambung besok berarti ya. Silakan Pak Ketut. Ya, Pak. Baik. Plong jadinya Dari plong. saya sudah cukup diwakili oleh Pak Heru kayaknya ya. Jadi secara komprehensif demikian saja, saya kira tidak ada tambahan. Yang penting perhatikan masing-masing karena sudah banyak komentar. Tapi dari substansi isi, intonasi dan lain sebagainya saya kira udah cukup lah ya. Ya, cukup bagus. Ya, cukup bagus. Dengan berakhirnya Pak Mutahim, saya kira waktu jua kita sudahi dulu. Dan maaf ini karena sudah lebih waktunya, ya enggak? Besok lagi sekali. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan besok kita selesaikan dengan baik ya. Yang belum lebih bisa mempersiapkan diri, terutama ini maaf ini dari tadi saya belum lihat seperti apa wajahnya Pak Soekarjo, jangan-jangan besok giliran tidak bisa, ya enggak? Tolong nanti dikabarin begitu, usahakan bisa supaya ya bisa tampil, nanti terserah bagaimana hasilnya ya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita ini, kita lanjut besok jam yang sama pagi, mudah-mudahan kita bisa selesai tepat waktu seperti sekarang. Terima kasih.